Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, pada minggu kedua setelah Epifanias, khotbah yang ditetapkan bagi kita dalam minggu ini adalah dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Itu berkaitan dengan panggilan Samuel. Mari kita membacanya secara bergantian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya." Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. And it came to pass at the time while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see. And before the Lamb of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, "Here I am." So he ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." And he said, "I did not call, lie down again." And he went and lay down. Then the Lord called yet again, "Samuel." So Samuel arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." He answered, "I did not call, my son, lie down again." Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, "Here I am, for you did call me." Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, "Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord came and stood and called as at other times, "Samuel, Samuel." And Samuel answered, "Speak, for your servant hears." Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus, Samuel yang telah kita dengarkan pada saat ini adalah anak daripada Hana, yang suaminya bernama Elkana. Elkana mempunyai dua istri. Yang pertama Penina.
dan kedua Hana. Penina dikaruniai Tuhan anak, namun karunia itu dipakai sebagai jalan untuk membuat hati daripada Hana menjadi cemburu, sakit hati. Sesuatu yang didapatkannya dari Tuhan tetapi dipakainya untuk menyakiti. Kalau dalam bahasa Batak, redangnya begitu, ya. Sehingga akibatnya Hana lebih banyak menangis. Dan kalau kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, Hana beberapa kali datang ke bait suci, ke rumah Tuhan, berdoa, memohon kiranya si ubeonnya atau kandungannya yang sudah tertutup itu dapat Tuhan buka kembali. Dan sebagaimana doa yang benar adalah datang dari ketulusan hati, ini kemudian menjadi jawaban kepada anak yang bahkan berurai air mata, dan bahkan sampai Imam Eli mengatakan, "Hei orang mabuk, kenapa engkau datang ke sini hanya untuk mabuk?" Betapa sakitnya bila seorang hamba Tuhan telah mengatakan kepada seorang yang dengan ketulusan hati dan dengan menyerahkan seluruh hidupnya datang kepada bait suci, tetapi seperti yang dikatakan sudah jatuh ke timpa tangga lagi. Situasi inilah yang membuat Hana semakin berbesar jiwa dan pengharapan. Apapun yang dikatakan oleh Penina, apapun yang dikatakan oleh Eli, kendati kemudian Eli mengatakan, "Doamu akan didengarkan." Setelah Hana mengatakan, "Aku tidak mabuk Tuanku, tapi aku merindukan kelahiran seorang anak dari rahimku." Eli kemudian menjawab, "Doamu akan didengarkan." Inilah Samuel. Samuel yang datang dari sebuah nazar. Nazar yang datang dari Hana, yang mengatakan, "Jika engkau Tuhan memberikan, maka aku akan memberikan kembali." Sering sekali nazar, setelah dinajarkan, tetapi kemudian hari dikatakan, "Gak itu deh," katanya. Aku hanya bermain-main. Atau aku tidak sepenuhnya mengatakan itu. Atau bahkan melupakan nazar yang telah disampaikan. Belajar dari pengalaman Hana, kita diajak untuk melihat, mengingat, merasakan dan menyaksikan. Jikalau kita sudah bernazar, laksanakanlah nazar itu. Karena apa? Kalau kita lihat dalam versi yang lain, yang kedua, yang mau kita lihat, siapa ini Eli atau Eli? Eli adalah imam yang telah dipakai oleh Tuhan. Eli menjadi bagian daripada Tuhan untuk menyatakan kehendaknya melalui pelaksanaan ibadah. Namun apa yang terjadi? Eli tidak sepenuhnya menjalankan tugas yang disampaikan Tuhan kepadanya. Hofni dan Pinehas anaknya yang diserahi tugas untuk menjalankan tugas peribadahan, merampok dan merampas hak Allah. Korban persembahan yang seharusnya pertama sekali disampaikan kepada Tuhan telah diambilnya. Ini sesuatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Karena imam dipakai untuk sebagai transformation, alat perantara daripada orang yang mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi justru imam itu yang memakai kekerasan dengan kehendak hati. Inilah kalau kita lihat dalam nats pada ayat yang pertama itu, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kekasih Kristus, ini menjadi kenyataan dan boleh menjadi sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa merasakan bahwa hidup kita itu biasa-biasa saja. Datang gaji, lalu
pergi beribadah, lalu pergi ke mall, atau ke tempat hiburan, atau ada persekutuan. Namun ketika itu sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, tidak melihat di balik daripada semua itu ada rencana Allah, ada maksud Allah, maka sesuatu apapun yang telah kita kerjakan bisa menjadi bagian daripada yang dikatakan itu. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Firman Tuhan pada saat ini hendak mengingatkan kita, penglihatan dan firman Tuhan adalah juga bagian daripada ketika kita bekerja. Ketika kita berangkat ke dalam pekerjaan kita, apakah kita bekerja di rumah, apakah kita bekerja di company, jauh atau dekat, mari kita melihat bahwa itu adalah firman Tuhan. Sebagaimana tadi anak-anak telah melihat, saya bangga dengan anak-anak kita, responsif dengan memberikan kata makna daripada Allah dan penciptaannya di tengah kehidupanmu, maka mereka sudah dapat mengatakan inilah, itulah, inilah, itulah. Kekasih Kristus, buah firman bertumbuh di dalam pribadi dan kehidupan anak-anak itu. Buah inilah yang senantiasa harus kita tumbuh kembangkan, sehingga firman dan penglihatan senantiasa terjadi di dalam kehidupan. Kasih Kristus, permasalahan di tengah kehidupan Eli adalah ketika firman tidak menjadi lagi kebutuhan. Ketika penglihatan tidak menjadi lagi sesuatu keinginan, kebutuhan dalam kehidupan. Ingat, ketika firman tidak menjadi lagi fondasi dalam kehidupan, maka hidup kita adalah hidup seperti menjaring angin. Pengkhotbah mengatakan kesia-siaan. Sulaiman pada masa tuanya mengakui ini. Ketika dia diberikan Tuhan bekal, berkat, hikmat, dia dapat melakukan semuanya itu. Dia menjadi kaya, dia menjadi berguna bagi orang lain. Tetapi ketika dia telah menduakan Tuhan, akibatnya Tuhan undur dari dirinya. Dia menerima ilah sana, ilah sini, ilah itu, ilah ini. Akibatnya Tuhan undur dan Tuhan meninggalkannya. Pada masa tuanya, dia tidak mempunyai kepribadian yang teguh lagi. Dia telah dipengaruhi ilah-ilah lain. Namun, dia masih sempat mengatakan, semua dalam kehidupan ini adalah sia-sia, seperti menjaring angin. Amsal atau Sulaiman telah mengingatkan kita. Dan juga pada ayat pertama ini, kita diingatkan merindukan firman Tuhan dan penglihatan-penglihatan melalui kesaksian hidup. Kekasih Kristus, ada 3 yang mau kita lihat. Apakah masih firman Tuhan atau penglihatan-penglihatan masih berkarya, masih ada dalam kehidupan kita? Tidak usah mencari harus kepada pemberita atau pengkhotbah yang wah. Bersyukur memang mereka dikasihkan oleh Tuhan talenta, penglihatan. Tetapi mari kita melihat, jangan kita melihat kepada orang lain, tetapi diri kita yang telah dikasih Tuhan firman, yang telah dikasih Tuhan penglihatan, kita menutupi itu semua hanya untuk berguru kepada orang lain. Marmula sian dirita, bermula dari diri kita. Ini yang menjadi fondasi yang perlu, sehingga kita tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah sanksi akan kehidupan ini. Jika engkau yakin, engkau percaya, engkau akan dapat. Tapi jika engkau tidak yakin, engkau ragu akan panggilan, maka bagaimana mungkin dapat? Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Sebagaimana Eli mengingatkan Samuel. 3 kali Allah datang kepada Samuel. Dan memang dikatakan pada ayat yang berikutnya, pada saat itu firman Tuhan belum dinyatakan kepada Samuel.
Artinya belum tiba saatnya pada Samuel untuk dipakai Tuhan. Tetapi ketika pada saat itu, panggilan itu telah meneguhkan starting daripada panggilan Samuel untuk menjadi alat saksi bagi Tuhan. Dia menjadi pemimpin, penguhum. Dia menjadi imam. Dan bahkan menjadi nabi bagi umat itu. Kekasih Kristus, firman itu, penglihatan-penglihatan itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau Yohanes mengatakan satu, gabe daging mahatai, firman itu menjadi daging. Tidak usah jauh-jauh mencari firman. Firman itu adalah kita sendiri. Sebagaimana Tuhan telah, jadi sangat tepat sekali dengan khotbah daripada anak-anak tadi, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia, ya, image of God, imago Dei, segambar dengan Tuhan. Gambaran yang Allah mau katakan di sini bukan hanya sebatas gambar yang hanya dari luarnya, tetapi gambar adalah the inner life. Kalau Paulus mengatakan in Christo, di dalam Kristus, menjadi manusia yang baru. Katos Kristos, sehakikat, inilah gambaran image daripada Allah. Ketika Allah mentransfer gambarnya dengan membentuk manusia itu dan menghembuskan napas kehidupan, artinya pada manusia itu telah ada Allah. Allah telah hidup, Allah telah berkarya. Dan kalau Paulus mengatakan, dang diriku be, alai nungai bana, naung nakuna au. Bukan diriku lagi, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Dia yang sudah mengolah aku. Itu image of God, kesegambaran dengan Tuhan. Itu yang perlu kita lihat pada firman, yang artinya kita terima pada saat ini, kita terima di tengah peristiwa kehidupan, kita terima melalui kata hati, suara hati, adalah meneguhkan kita, mengokohkan kita, dan memampukan kita untuk setia dalam panggilan itu. Dengan demikian, syarat-syarat untuk menjadi setia, syarat-syarat menjadi terpanggil, sebagaimana kalau kita lihat Samuel terpanggil pada saat ini. Kalau dikatakan dalam suatu pekerjaan, syarat untuk pekerjaan ini adalah tamat STM, begitu. Contohnya, untuk syarat menjadi terpanggil juga adalah STM. Tetapi bukan lulusan STM. S adalah setia. T adalah taat. Dan M adalah menyerah atau menyerahkan diri. Sehingga panggilan yang setiap saat Tuhan hantarkan, Tuhan transfer ke dalam kehidupan kita adalah bagian yang kita harus responi dengan STM setiap saat. STM, setia, taat, dan menyerah. Kesetiaan kita kepada firman memampukan kita untuk dapat melihat apakah firman itu menegur, apakah firman itu meneguhkan, apakah firman itu bertanya, apakah firman itu boleh jadi menghukum kita, mengingatkan kita. Karena dikatakan juga dalam firman itu, setiap firman Tuhan adalah menegur, mengingatkan, meneguhkan, memampukan, menghukum. Jadi jangan sanksi, jangan ragu, jangan takut, jangan marah jika firman Tuhan mengatakan demikian. Marguru mahamu tu semut, apa semut? Iya. Porngis ale sigur bakulu katanya. Bergurulah kepada semut, hai pemalas. Jika firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, apakah kita marah? Justru firman itu meneguhkan kita, mengokohkan kita, dan memampukan kita untuk dapat melihat firman itu adalah bagian yang kita harus lakukan
di tengah kesetiaan kita kepadanya. Kesetiaan kita memampukan kita membuka tabir rencana Allah. Membuka apa maksud Allah di tengah kehidupan kita. Seperti Samuel pada saat ini. Makuling maho Tuhan. Manangi-nangi do naposomo. Speak, oh Lord. Berbicaralah ya Tuhan. Hamba-Mu mendengar. Samuel bisa dapat menjawab itu walaupun dalam jawaban yang diberikan oleh Eli adalah bagian ketika dia sudah mulai daripada cerai susu, sudah berada di bait suci. Artinya pengalaman peristiwa dalam pelaksanaan ritus, kultus, dan pelaksanaan ibadah itu telah menjadi bagian dalam kehidupannya. Dia sudah dapat menerima itu di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Namun setia tidak cukup. Harus disertai dengan ketaatan. Banyak yang setia di dalam perjalanan, tetapi ketika setengah jalan, kemudian memutuskan untuk tidak setia. Ibarat ilustrasi yang sering sudah kita pendengarkan, 3 orang yang memikul salib. Lalu pada perempat jalan, si orang ini mengatakan, sudah berat sekali penderitaanku ini. Berat sekali salib ini. Karena dikatakan, pikullah salibmu. Mengundurkan diri. Lalu orang yang kedua, di tengah jalan, mengatakan, okelah, saya kurangi penderitaan saya ini. Biarlah saya dapat menghibur diri saya sendiri. Dia memotong salib itu setengah, sehingga lebih ringan penderitaannya. Dia meringankan penderitaannya sendiri. Memang pada saat perjalanan itu, dia merasakan enak. Tetapi apakah perjalanan itu membuahkan hasil baginya? Nanti kita lihat. Yang ketiga, tetap setia, tetap taat, membawa salib itu. Dan akhirnya tiba. Kemenangannya mempertaruhkan, mempertahankan, dan memenangkan dalam membawa salib itu. Karena di dalam ilustrasi dikatakan, salib itulah menjadi jembatan baginya memasuki kehidupan yang berbahagia itu. Sementara yang kedua tadi tiba, dia mencoba salib itu, tetapi tidak dapat karena dia sendiri telah memutuskan setengah daripada salib itu. Kasih Kristus, setia, taat, dan satu lagi, berserah. Berserah berarti kita melihat rancanganku bukanlah rancangan Tuhan, atau kalau Tuhan mengatakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Sering sekali di dalam kehidupan kita merasakan bahwa rancangan kita ini pasti jadi. Man propose, but God dispose. Di tengah apapun kehidupan, sering sekali ini terjadi. Sering sekali mengutamakan logika dan pikiran semata. Sering sekali tidak mengikut sertakan Tuhan. Atau boleh kita balikkan pembicaraan ini. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Lalu sering sekali kita membalikkan, aku berbicara Tuhan, dengarlah aku. Sederhana sekali. Dan ini yang sering terjadi di tengah kehidupan. Aku berbicara Tuhan sekarang, dengarkan aku. Kekasih Kristus, di tengah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk merealisasikan, mengaplikasikan bagaimana Tuhan dan panggilan Tuhan ke dalam hidup. Setia, taat, berserah sebagaimana yang dikatakan pada saat ini. Dan jikalau kita sudah masuk ke dalam tahap STM ini, lalu ada lagi yang perlu kita hadapi di tengah perjalanan itu. Jadi perjalanan itu tidak mulus-mulus, tetapi kita harus tanggap, kita harus respon, kita harus PK. Jadi PT, PK dan tanggap. Kalau Yesus mengatakan, siapakah saudara-saudaraku ini?
Siapakah yang disebut dengan saudara-saudaraku? Nama ngulahon lomoni rohani dam. Yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi setia, taat, dan berserah. Boleh kita buat itu bagian daripada pendengaran. Tetapi PK dan tanggap adalah bagian daripada perbuatan. Yakobus mengatakan iman dan perbuatan. Keterpanggilan kita sebagaimana Samuel pada saat ini adalah kepekaan dan ketanggapan disertai kesetiaan, ketaatan dan penyerahan dirinya sehingga dia memampukan dan dia mampu untuk mengatakan, "Speak, O Lord, I hears." Berbicaralah ya Tuhan, hambamu mendengar. Kekasih Kristus, di epistel tadi kita telah lihat, kita telah baca ketika Filipus memanggil Nathanael. Filipus dipanggil Tuhan, "Come, follow me," and then he follow Jesus. Without, tidak ada alasan-alasan. Tidak ada komentar-komentar. Tetapi follow, katanya follow. Lalu apa yang terjadi dengan Nathanael pada pembacaan kita tadi? Nathanael yang telah menerima panggilan daripada Filipus mengatakan, "Mungkinkah ada datang dari Nazaret? Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret?" Kekasih Kristus, mungkin secara konteksnya Nazaret tidak ada apa-apanya. Artinya, kalau dikatakan pada kita sekarang, kalau milih tempat mana lebih enak di Aurora daripada Cherry Creeks, maka mungkin kita akan mengatakan Cherry Creeks dong. Lalu situasi itu boleh jadi, mungkinkah boleh datang yang baik dari Aurora, seolah-olah bahwa di Cherry Creeks itulah yang lebih baik. Karena melihat daripada strata kehidupannya menengah ke atas, boleh-boleh saja itu terjadi di tengah kehidupan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Dan pada peristiwa kelahiran daripada Bethlehem, "Hai Bethlehem, dari beribu-ribu kota yang ada di Judea, engkau telah dipilih." Nathanael mempertanyakan ini kembali. Kasih Kristus, mau kita lihat dengan peristiwa itu, mengikut Yesus tidak perlu melihat ke kiri dan ke kanan. Tetapi apa yang terjadi yang dikatakan oleh Filipus? Come and follow. Filipus tidak mau berdebat. Tidak mau mempersoalkan apakah tempat daripada perkembangan Yesus ini, Nazaret ini adalah kota kumuh. Apakah ini uneducated? Apakah ini yang tidak kaya? Mengikut Yesus tidak dibatasi dengan itu. Mengikut Yesus diperlukan adalah STM. Setia, taat, dan menyerahkan diri. Dan ketika kita telah mengikut Yesus, kita diberikan PT, PK, dan tanggap. Ini yang kita lihat daripada kesetiaan akan panggilan yang telah kita baca daripada epistel tadi. Kasih Kristus, kembali kepada panggilan kita saat ini. Masih hidupkah lampu itu? Kalau di sini katakan, ya, bagian daripada lampu Tuhan, lampu iman kita. Sejauh mana ketergantungan kita kepada firman Tuhan? Thy word is a lamp unto my feet and a light. Firmanmu pelita bagi kakiku dan tongkat, and a light unto my feet. Sejauh apa ketergantungan kita kepada firman Tuhan? Kasih Kristus, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 6, itu yaitu perintah yang disampaikan oleh Musa kepada
umat pada saat itu, yaitu dikatakan ketergantungan itu sejauh ate-ate, roha, pikiran. Hati, pikiran, dan perbuatan. Itu dapat kita baca, Shema, o Israel. Dengarkanlah, hai Israel. Kamu harus melakukan firman itu dari keseluruhan hatimu, hidupmu, perbuatanmu, dan pikiranmu. Meletakkan ketergantungan kita pada firman di dalam kehidupan ate-ate, roha, dan pikiran. Dan Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita dan tongkat dalam kehidupan. Dalam konteks gembala, tongkat yang berfungsi sebagai penuntun, tongkat yang berfungsi sebagai pelawan musuh, dan tongkat, kalau gembala sudah mentancapkan tongkat di ladang, maka domba-domba akan mencium tongkat itu. Sehingga mereka, domba-domba itu akan tetap berkumpul di sekitar tongkat itu. Sederhana sekali ilustrasi atau penggambaran ini. Tapi mengingatkan betapa tongkat itu adalah tongkat kehidupan. Betapa gada itu kalau domba sudah terjatuh, maka gada akan diletakkan di leher, kemudian akan ditarik untuk menyelamatkan. Yang ketiga adalah firman itu dinyatakan menjadi pelaku daripada firman. Menyatakan firman itu dalam kehidupan. Sehingga boleh dikatakan faith is action. Faith is work. Faith must be transformed. Iman harus dipindahkan. Iman tidak boleh menjadi kepemilikan diri sendiri. Tetapi iman adalah bagian daripada transfer. Yang kedua adalah faith is life. Faith is life. Faith is character. Nyanyian daripada Putri Silitonga itu senantiasa mengingatkan kita. Somar lapatan, margodang, marembas, manortor, molodung matiau. Faith is life. After death, setelah kita mati, tidak ada faith lagi. Faith is nothing. Dan yang ketiga, faith is calling. Panggilan. Sebagaimana nats ini. Jika faith is calling, berarti ada hope. Ada pengharapan. Mangulu do pepak silimon. Masih ada kehidupan. Kasih Kristus. Dengan demikian firman Tuhan meneguhkan kita pada saat ini. Menjadi man of God. Samuel terpanggil menjadi man of God. Not only man atau employee. Kalau kita sekarang menjadi employee of the company bla bla bla, lalu mungkin kita sudah pernah mendapatkan man of this employee of this month, employee of this year. Oke. Itu adalah realisasi daripada man of God. Karena berkarya untuk suatu kemuliaan bagi Tuhan melalui keberhasilan. Namun mari kita lihat, menjadi man of God bukan diatur oleh kerja, tetapi dikendalikan oleh firman. Ketika kita bekerja, lihatlah sebagaimana dikatakan tadi, firmanlah yang mengolah kita untuk melakukan pekerjaan itu. Coba kalau kita 1 menit saja terlalap, terlena di tengah pekerjaan. Coba Anda bayangkan, Anda bapak dan ibu yang bekerja untuk saudara-saudara kita yang sudah tua. Kalau terbalik memasukkan obat itu ke kotak-kotak yang kecil itu. Yang seharusnya obat si A, tetapi kena ke B. Dan B kena si A. Apa yang terjadi? Fire. Hingga pada saat ini Ebenezer, Tuhan masih menyertai kita. Firman Tuhan mengatur kita. Mengendalikan kita. Menjadi man of God bukan berkarya, tetapi berkarya, bukan berkarya untuk kesenangan pimpinan, tetapi berkarya untuk Tuhan. Kesenangan Tuhan.
Kita berkarya bukan untuk BOS, bos, ABS, asal Bapa senang. Tetapi kita berkarya untuk Tuhan yang telah memberikan pekerjaan itu bagi kita. Kita bekerja karena di samping upah bulanan yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, tapi ada upah lebih besar di surga. Karyamu sekarang ini menjadi bagian daripada representasi karyamu di surga. Bermain-main dengan karyamu sekarang ini berarti tidak mendapatkan upah di surga. Tetapi menghargai karya itu sebagaimana Tuhan memberikan itu adalah bagian daripada Tuhan menghargaimu di surga. Menjadi man of God bukan hanya untuk terima tambahan gaji, untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Tetapi menjadi sukacita, menjadi syukur bagi Tuhan. Ketika kita dihargai, dihormati dengan Employee of the Year, Employee of the Month, adalah bagian daripada sukacita dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memampukan itu. Bukan hanya tercatat, terdaftar sebagai yang terbaik di dunia kerja kita, di dunia karya kita. Karena kita sudah berhasil membuat peristiwa event di dalam company kita. Naik jabatan, man of the year, man of the month. Oke, itu semua perlu. Tetapi itu bukan menjadi tujuan utama. Tetapi ingatlah, kalau memang namamu sudah terdaftar di kerajaan surga. Kasih Kristus. Mari kita melihat penyataan daripada Tuhan ini. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku berkarya untuk Tuhan? Apakah panggilanku masih ada? Sebagaimana kalau kita baca pada bagian terakhir dalam bahasa Inggris yang ada di sini, dikatakan demikian. Because of this, listen to accordance with God's purpose for believers, not misguided and lost. Because of this, listen to your summons, to your calling. God wants you in accordance with His call unto you. What will you say? Speak out through your faith. Here am I, Lord, send me. Demikian kiranya menjadi jawaban akan keterpanggilan kita di tengah kehidupan kita. Jawaban daripada pernyataan Tuhan. Aku di sini Tuhan. Kalau Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku Tuhan. Kalau di Tesalonika mengatakan, aku dan pekerjaanku menjadi bagian pemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita pada saat ini. Selagi hari siang. Selagi hari siang. Artinya, selagi Tuhan masih memberikan pekerjaan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan berkat. Apakah anak, apakah rumah, apakah yang lain. Selagi Tuhan masih memberikan itu. Jangan buat itu menjadi alasan untuk tidak datang akan panggilan Tuhan. Banyak orang mengatakan pekerjaannya menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan dalam panggilannya. Banyak orang tidak datang kepada Tuhan karena dengan anaknya menjadi alasan. Kekasih Kristus, firman Tuhan pada saat ini bahwa Tuhan adalah hidup. Tuhan adalah rahasia. Tuhan adalah jawaban daripada panggilanmu. Hidup kita, ini juga sering saya ingatkan, ibarat kancing yang ada di baju kita yang menghubungkan baju kita. Please be patient. God is not finished with me yet. Please be patient. Artinya mari kita pakai
passion itu, kesabaran itu menjadi bagian sebagaimana tanggung jawab kita akan panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Belajar dari Samuel pada nats yang telah kita dengarkan pada saat ini. Marilah kita banyak mendengar, sedikit berbicara. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Speak to me, O Lord. I'm hearing you. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, bila pada siang hari ini firman-Mu telah bergema di tengah kehidupan kami, mengingatkan kami akan panggilan-Mu, dan mengingatkan kami akan kesediaan kami, kesetiaan, ketaatan, dan penyerahan diri kami akan panggilan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya lampu iman percaya kami senantiasa menyala, dan biarlah kiranya firman-Mu yang menyalakannya di tengah kehidupan kami, sehingga kami dapat berkarya, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya hidup kami, biarlah kiranya firman-Mu, biarlah kiranya kata hati kami, dan biarlah kiranya setiap peristiwa-peristiwa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, mengingatkan kami adalah panggilan Tuhan, supaya senantiasa kami datang dan mengikut Engkau, senantiasa dekat kepada-Mu. Bila kami dapat merespons arti dan makna Tuhan beserta dengan kami dalam kehidupan ini, jangan biarkan kami dikuasai oleh pemikiran kami, dikuasai oleh pergumulan kami, masalah kami, tetapi kami mau datang tunduk dan berserah kepada-Mu. Sebagaimana Samuel, kami dapat mengatakan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Biarlah kami lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan di tengah kehidupan kami. Apa rancangan, apa kehendak Tuhan, dan apa yang akan Tuhan mau nyatakan melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui perjalanan kami, melalui persekutuan kami. Jangan biarkan kami lebih banyak berbicara, tetapi biarkanlah kami lebih banyak mendengarkan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati firman, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami, sehingga kami menjadi yang berbahagia, sehingga kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami sehingga yang kami tabur dapat kami tuai kelak, menuai di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, Sila Kristi Maranatha Marpau. Tambahkan sukacita di tengah kehidupannya. Apapun pergumulan persoalannya dan rencananya, Tuhan yang Maha Tahu, dan kiranya dia dapat mempertimbangkan yang terbaik bersama dengan keluarga dan secara khusus dengan orang tua wakendati jauh berserta dengan dia. Mampukan dia Tuhan untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikannya. Jauhkan segala mara bahaya, orang-orang yang berbuat jahat, dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan menyertai hidupnya. Demikian dengan segala aktivitas, program, dan pelayanan di tengah gereja-Mu Tuhan. Tuhanlah yang mengajari kami, Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk esok di tengah pembinaan Parhalado. Biarlah kiranya pembinaan menjadi bagian daripada motivasi yang membuat para Parhalado dapat semakin berbenah,
akan tugas panggilan dan tanggung jawab. Banyak pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Persoalan oleh karena keluarga, persoalan di tengah pekerjaan, persoalan oleh karena perkataan dan perbuatan. Biarlah pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus memampukan melalui pembinaan Parhalado ini menjadi Parhalado yang teladan, Parhalado yang membawa kesejukan dan kesegaran bagi jemaat-Mu. Parhalado sebagai gembala yang membimbing dan menuntun jemaat Tuhan. Tuhan mampukan Parhalado menjadi yang membimbing, yang mengarahkan, membawa pembaharuan di tengah gereja. Tolong Tuhan, hantarkan di dalam sukacita dan penyertaan-Mu. Roh-Mu yang kudus menyertai. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Baik berkat gaji, baik berkat waktu, baik berkat persekutuan, baik berkat penyertaan-Mu. Mampukan kami untuk dapat memakainya, menyaksikannya menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, siapakah kami sehingga kami layak sebetulnya memberikan persembahan kepada-Mu? Engkau ingatkan kami bahwa apa yang telah kami terima adalah pemberian-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat menguji hati kami di dalam kejujuran dan di dalam takut akan Tuhan, bahwa kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami tidak memberikan sisa-sisa daripada yang telah Tuhan berikan kepada kami, tetapi Engkau ingatkan kami untuk dapat memberikan yang terbaik, karena Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Biarlah kiranya di dalam penyerahan diri kami dapat memberikan hanya untuk pujian hormat kami, syukur kami kepada-Mu. Berkati kami Tuhan. Sebentar kami setelah selesai ibadah, mungkin kami ada melakukan perjalanan, mungkin kami akan melakukan kegiatan, mungkin kami akan menerima hiburan, atau mungkin sebagian akan memulai nanti sore atau malam di tengah pekerjaan. Hantarkan Tuhan sukacita menyertai kami, sehingga hidup kami menjadi hidup ibadah bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471. Kupilit Yesus dongaki, sembari kita menyerahkan persembahan kedua ke depan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Thanks be to you, Lord Jesus Christ, most merciful Redeemer, for the countless blessings and benefits you give. May we know you more clearly, love you more dearly, and follow you more nearly, day by day praising you, with the Father and the Holy Spirit, one God, now and forever. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semua.